ya, dia adalah ilmu mukjizat. Ya. Nah, memang mukjizat itu bukan untuk kita. Mukjizat itu untuk para nabi, untuk membuktikan bahwa kitabnya benar. Tapi enggak cukup sampai situ. Tapi keajaibannya disebarkan kepada para pengikutnya yang mau. Yang mau. Anda mau nggak? Mau ya? Di bawahnya namanya karomah para ulama. Kita mungkin nggak, bukanlah kita belum jadi ulama lah kita ya. Maka kita nggak punya karomah. Tapi ada yang namanya ma'unah. Ma'unah ini, ya, ma'unah ini adalah keajaiban yang Allah berikan kepada orang biasa. Dan Anda adalah salah satunya. So, ya, Bapak Ibu, Tuan Puan semuanya. Insya Allah Anda adalah orang yang pantas untuk mendapatkan keajaiban. Itu dulu. Percaya itu dulu. Anda sudah masuk kelas ini. Oke? Anda sudah masuk kelas ini, maka Anda sudah pantas untuk mendapatkan itu. Bukan karomah, tapi maunah. Itu yang akan kita kejar dan kita pelajari bahwa ada maunah. Nah, jurus-jurus ilmu magnet rezeki adalah untuk mencapai maunah itu. Jadi kalaulah dikatakan, kalau ada yang tanya, sebenarnya ilmu magnet rezeki ini ilmu apa? Ilmu untuk mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu untuk mendapatkan maunah, ya. Insyaallah. Oke. Nah, ya. Insya Allah Anda semua akan dapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat mobil hanya sebulan, ya. 2 miliar, mobil 2 miliar dalam waktu 4 bulan. Ya, kami jualan dinar 2 menit. Ya. Kemudian Mbak Rizka selamat dari tsunami. Ya, ada yang selamat dari COVID-19. Ya, makanya COVID-19 bagi kita simple. Ya, insya Allah ya, simple COVID-19. Nanti kita akan bahas ya. So, teman-teman semuanya, tapi sebelum itu kita akan definisikan ulang satu hal yang sangat penting, ya, yaitu definisi dunia. Karena begini, ya, dalam banyak contoh-contoh yang saya berikan, ya, saya akan berikan contoh-contohnya yang sifatnya dunia, ya, tapi bukan duniawi, sifatnya dunia, ya, seperti ini kan dunia, gelas ini dunia, ya, handphone ini dunia, ya, mic ini dunia, oke? Nah. Sekarang begini, ketika kita bicara tentang dunia, itu nanti akan ada orang yang bertanya gitu, oh, kok panas ngajarin duniawi banget gitu. Nah, datang ke masjid misalnya, ya, pas datang ke masjid, ustadznya bilang tinggalkan dunia, ya, tinggalkan dunia, kejar akhirat. Hidup kita cuma ujungnya 2 kali 1 meter. Ya, kita nanti akan dikubur, semua akan meninggalkan kita kecuali amal soleh. Betul. Ya, tapi ketika masuk ke dalam kantor, office, ketemu bos, bos bilang apa? Kejar prestasi, kejar dunia. Ya, sekarang saya mau tanya siapa yang betul? Ustadz di masjid, kiai di masjid, atau bos di kantor? Nah, ini yang kita akhirnya kebingungan. Ya, jadi umat Islam itu berada di 2 sisi kebimbangan. Ini yang membuat akhirnya kita nggak maju ke depan. Nah, yuk sama-sama kita definisikan ulang supaya materi kita jadi selamat. Oke? Apa itu dunia? Ya, saya mau tanya, ini dunia kah bukan? Dunia. Ya. Celana dunia kah bukan? Dunia. Mobil, kereta dunia kah bukan? Dunia. Tinggalkan semua. Banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan dunia itu tidak bagus. Tinggalkan semua. So, apa yang dilakukan? Buka baju, tak pakai baju. Kemana-mana. Apakah itu? Tidak. Bukan berarti terus kemudian kita tinggalkan dunia. Terus kemudian semua yang berbau dunia kita tinggalkan. Nah, yuk kita definisikan dunia dengan tepat. Oke? Dengan tepat. Apa itu dunia? Saya rujuk dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang sangat masyhur, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Ini saya tutup dulu, ya. Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Seluruh dunia terlaknat dan terlaknatlah semua yang ada di dalamnya. Oke, contohnya ini air, ya. Ini air dunia ke bukan? Dunia, betul.
Dan ini terlaknat. Dunia ini terlaknat, air ini terlaknat. Terlaknat atas semua yang ada di dalamnya, betul. Ya, sesuai dengan konteks hadisnya. Seluruh dunia terlaknat dan terlaknat atas semua yang ada di dalamnya, betul. Ya. Ketika saya minum pakai tangan kiri, ya, berdiri tanpa pakai bismillah, itulah yang namanya dunia yang terlaknat. Karena ada kalimat berikutnya, illa, kecuali makana lillahi minha, kecuali segala sesuatu yang ditujukan untuk Allah dengan cara Allah. Oke? Illa makana lillahi minha. Ini dunia awalnya terlaknat, kecuali kalau kita gunakan cara Allah. Ya, kita bicarakan bismillahirrahmanirrahim pakai tangan kanan, saya sedang duduk ini, bismillah. Baru saja yang masuk ke dalam diri saya bukan lagi dunia. Oke, itu yang termasuk dalam illa, kecuali. Oke, itu yang termasuk illa, kecuali. Di awalnya terlaknat, tapi ketika kita gunakan dengan cara Allah, maka dia tidak lagi terlaknat. Maka sekarang boleh nggak kita pakai baju? Boleh. Bukan boleh lagi, wajib. Cuma tergantung baju yang seperti apa. Kalau baju yang membuat kita sombong dan merendahkan yang lain, tinggalkan, ganti dengan baju yang biasa-biasa saja. Ya, mobil. Boleh nggak kita pakai mobil, kereta, naik kereta? Boleh ke tak? Ya, boleh, tergantung. Kalau mobilnya itu sesuai dengan kemampuan dia. Ya. Kalau kita naik Avanza, naik Toyota yang murah, oke lah. Kalau saya naik Ferrari belum pantas juga. Ya. Lamborghini belum pantas. Tapi kalau Raja Salman pakai itu, mungkin pantas. Nah, jadi kepantasan di dalam ya melaksanakan apa yang ada di dunia itu juga bagian dari cara kita menikmati dunia. Nah, sekarang pertanyaan saya, boleh nggak Anda dapat penghasilan 500 juta satu bulan? 500 juta itu berarti lebih kurangnya 120.000 ringgit satu bulan. Boleh ke tak? Ya, tergantung. Kalau seandainya ya kita penghasilan itu untuk merendahkan orang lain, untuk sombong di hadapan mak bapak kita, ya, maka itu menjadi rezeki yang tidak boleh kita nikmati. Tapi kalau seandainya 500 juta yang kita gunakan itu ya untuk kepentingan-kepentingan yang baik, amal soleh sesuai dengan tuntunan agama, boleh ke tak? Ya boleh sekali, malah wajib ya. Ni'mal malus soleh lil mar'is soleh. Sebaik-baik nikmat adalah yang dikuasai oleh orang-orang yang beriman. Nah, maka yuk kita definisikannya seperti ini. Oke? Jadi seluruh dunia terlaknat, tapi hadisnya jangan dipotong. Please, jangan memotong-motong hadis dan ayat Al-Quran. Harus diteruskan, ya. Kecuali segala sesuatu yang ditujukan untuk Allah. Kemarin saya dapatkan ada orang-orang yang memotong-motong ayat, ya. Pak Nas, tidak boleh menimbun emas. Gitu. Ada dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Itu kan. Dia potong ayat itu. Nggak boleh menimbun emas. Gitu kan. Nggak boleh menimbun emas Pak Nas. Pak Nas ini ngajarin orang untuk simpan dinar, simpan emas. Nggak boleh Pak Nas. Ada dalam surat At-Taubah ayat 34. Ya, saya ini balik ke beliau. Hati-hati akhi. Kalau antum ya, memotong-motong ayat Allah, maka antum termasuk yang dilaknat sama Allah. Ya. Karena di situ ada ayat yang setelahnya itu masih dalam satu ayat. Ya. Orang yang menyimpan dan menimbun emas gitu ya, yang tidak dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan ada kalimat itunya di akhir itu yang dinafkahkan di jalan Allah. Kasih amal soleh buat istri, ya, kasih perhiasan buat istri boleh, ya. Terus kemudian keluarkan zakatnya, ya. Seperti itu. Jadi jangan potong-potong ayat dan hadis, ya. Nah, kalau sudah tidak dipotong-potong, akhirnya ini yang terjadi, ya. Kekayaan Umar bin Khattab 70.000 ladang pertanian, ya, 160 juta, 233 miliar per bulan. Billion, 233 billion rupiah per bulan penghasilannya.
ya. Itu lebih kurangnya 70 juta ringgit satu bulan. 70 juta ringgit satu bulan itu penghasilannya Umar bin Khattab, ya. Kemudian ada pendapatannya Utsman bin Affan, simpanan uang 151.000 dinar, wariskan properti, beberapa sumur, rekening tua. Ini saya catatannya, ini materi ini sengaja saya tak rubah. Karena masa tuh saya buat materi catatan 1 dinar 2 juta. Sekarang 1 dinar sudah 4 juta. Ya, jadi udah 2 kali lipat. Ya, seperti itu. Ya, bukan hanya Umar Utsman, tapi kekayaan Zubair. Oh ya, Utsman ini, ya, Utsman ini hartanya sampai sekarang masih ada. Orangnya wafat, hartanya masih mengalir. Beda tipis dengan kita. Ya, orangnya masih ada. Ya, rekeningnya yang wafat, akunnya wafat. Kalau Utsman, orangnya wafat, akun dia masih hidup. Orangnya wafat, akun rekening itu masih hidup, uang masih hidup. Kita orang masih hidup, uangnya sudah wafat. Ini kan Masya Allah, ya. Kemudian Zubair bin Awam 50.000 dinar, 1.000 ekor kuda perang, 1.000 orang budak. Kekayaan Amr bin As 300.000 dinar. Kekayaan Abdurrahman bin Auf, ya, melebihi seluruh kekayaan sahabat. Masya Allah. Nah, ini karena, ya, mereka sudah menjalankan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dan tidak dipotong-potong ayat dan hadisnya. Oke. Siap ya? Bismillah ya, insya Allah. Jadi kalau tergantung tujuannya, ya, dan kita merujuk pada definisi dunia tersebut. Nah, maka ya inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah ini pasti, ya, pasti janji Allah, ya. Masya Allah, ya. Ini saya ini kan janji Allah itu pasti. Ya, janji Allah kepada siapa? Janji Allah kepada, ya, janji Allah kepada orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. Allah telah berjanji kepada kamu, ya. Siapa kamu itu? Orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Siapa orang sebelum mereka? Ya, orang-orang yang beriman seperti Nabi Sulaiman, seperti siapa lagi, ya, seperti tadi, ya. Kalau seandainya, ya, Umar bin Khattab punya penghasilan 233 miliar per bulan, insya Allah kita juga akan dapat begitu, karena janji Allah ya sama, begitu, ya. Bahkan di sini ada akad waris, ya, ada akad waris dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akad warisnya, ya. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Sungguh telah kami tulis, udah ditulis, udah perjanjian depan notaris. Ya. Oh ya, yang tadi itu surat An-Nur, yang tadi ini 24, surat 24, yang ini suratnya surat 21. Yang tadi 24, ini 21. Jadi sudah ada akad waris. Jadi ibaratnya gini loh, teman-teman semua tuh udah punya akad waris dari seorang raja gitu, ya. Terus kemudian Anda datang gitu loh ke ke pengadilan. Maaf, ini saya udah punya akad waris bahwa tanah ini milik saya gitu. Kenapa milik saya? Karena ini, ya, ada akad waris dari kakek moyang saya. Ya, wow, langsung dapat. Nah, ini Anda udah ada akad waris. Tapi ada syaratnya di situ, ya. Ya, syaratnya di situ dipusakai. Dipusakai ini akhirnya diwarisi. Bumi ini diwarisi, artinya gitu, ya. Orang-orang yang, nah, ini pada siapa? Hamba-hambaku yang soleh. Jadi ada syaratnya, yaitu as-salihun, ibadiyas salihun, orang-orang yang soleh. Nah, ini akad waris dari Allah Subhanahu wa taala. Anda kan soleh insyaallah, ya. Maka Anda bisa usir itu, ya, orang-orang yang menggunakan, ya, bumi Allah itu tanpa hak, ya, ngadain konser segala, prostitusi, narkoba, usir semua, ya, dan ajak mereka masuk Islam. Kalau udah masuk Islam, kasihin tanah, begitu, ya. Harusnya kan begitu. Nah, sekarang kan kita yang malah terusir. Bukan salah kita, bukan salah mereka, salah kita.
Karena kita ternyata tidak masuk dalam golongan orang yang soleh. So, itulah landasan magnet rezekinya. Terlalu banyak kalau seandainya saya mau sampaikan banyak sekali dalil. Jadi kalau ada yang tanya gitu kan, Pak Nas gitu kan, ada nggak dalil-dalilnya itu magnet rezeki? Aduh, ya saya bisa bicara 5 jam sendiri hanya untuk bicara dalil landasan magnet rezeki. Ya, tapi kan habis waktu kita. Belum lagi bicara tentang ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya kan? Ya, belum lagi fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Belum lagi ya aduh banyak sekali. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa kita bisa mendapatkan keajaiban dari Allah dan kekayaannya. Sekarang pertanyaannya, Anda mau atau tidak mau? Ya. Nah, pastinya jawabannya mau. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, ya. Bagaimana caranya? Piye caranya Pak Nas? Piye carane? Ya kan? Bagaimana caranya Pak Nas? Ya. Nah, untuk mempelajari caranya, ya, yuk kita masuk dalam materi berikutnya. Tapi sebelumnya, ya, kita break dulu, ya. Tapi ada satu tayangan sedikit, ya.